membacanya itu di transistor. Makanya ada produk-produk tertentu yang transistornya sensitif ketika dia kekurangan atau perbedaan itu jadi langsung diprotek. Kemudian biasanya ada timan berkedip, itu ada masalah di volume resistennya. Nah, kalau menurut standar itu sebetulnya 3 sampai 8, tetapi itu tidak akan tercapai karena yang diukur itu sebenarnya dari resistennya. Sedangkan kita hanya mampu mengukur dari pipanya, yang pipa itu terkontaminasi oleh udara kedua. Sedangkan superheat system itu diukur dari temperatur suction, pipa suction. Nah, harusnya dalam pipa, tapi kita nggak bisa. Nah, itu pipa yang terdekat dengan nut biasanya, kita ambil titiknya di situ. Itu digunakan untuk mengetahui apakah refrigeran ini, apakah di sistem itu terjadi kompresi basah atau kompresi kering atau normal. Nah, parameternya itu dengan mengetahui nilai seperti sistem itu. Ada versi yang mengatakan 5 sampai 8, ada yang 8 sampai 13. Kalau saya cenderung ke 8 sampai 13 karena ketika kita mengukur di pipa suction itu paling di antara 18 sampai 21 derajat. Ini kalau dikurangi 5 itu untuk mengejar sampai 5 derajat 5 Kelvin itu sulit banget. Itu untuk temperatur sulit. Nah, delta T atau selisih temperatur baik di evap maupun di outdoor. Nah, sebenarnya kalau saya pas ngajar, conditioning di lapangan itu kadang tidak harus mengukur tekanan manifold, tekanan refrigeran. Karena ketika kita ukur tes keluar tes itu 10 kali ini sudah berkurang berapa temperaturnya. Itu bisa menggunakan selisih temperatur di evap maupun outdoor. Kalau outdoor itu 5 sampai 8 itu menandakan sudah ada proses pelepasan kalor karena temperatur di outdoor sudah lebih tinggi daripada ambient. 5 sampai 8. Nah, kalau di evap itu 8 sampai 12 itu berarti proses penyerapan kalornya ada. Berarti terindikasi kinerja dari AC tersebut sudah mendekati kelepasan. Itu dari saya ditambahkan Pak Purnomo. Terima kasih. Dari Pak, dari ada yang bertanya, bagaimana penjelasan dari komitmen dan supervisi? Mungkin ada yang tidak visi nggak apa-apa. Ini sambil digambarkan lebih jelas. Tapi komisi ini tujuannya untuk apa sih? Sengaja biar kamu ingetin. Komisioning itu tujuannya untuk apa sih sebetulnya? Menguji. Kayaknya diskusi ya, saya nggak ngajak. Oke, Pak. Mau kemana Pak Firman? Bisa. Ingetin aja di freshman ya. Tujuan dari komisioning ini apa? Tujuan dari komisioning adalah memastikan Tangan minggir tangan. Dokter dari AC Memastikan sistem sehat. memastikan sistem sudah enak.
kesehatannya AC itu parameternya apa saja itu? Kesehatan AC. Parameternya apa saja? Yang seperti kita tahu dasarnya adalah dari siklus. Yang ditanya teman-teman apa Pak ya? Penjelasan tentang komisioning, terus penjelasan tentang seperti itu. Jadi untuk apa? Pembahasan tentang komisioning, pembahasan tentang superhit. Nah, kesehatan AC ini tadi parameter-parameter AC yang baik itu adalah AC yang efisien. Efisien ini dilihat dari mana? Banyak. Efisien dilihat dari konsumsi. Terus ya, berarti kinerja itu apa? Efek refrigeration-nya EER-nya. Nah, konsumsi arus dan efek. Kenapa konsumsi arus? Kalau misalnya arus standarnya, ini berarti pembandingnya, ini komparasinya dengan I nominal. Komparasinya dengan I nominal. Walaupun efisiensi ini yang kita pikirkan adalah konsumsi, Ya. konsumsi arus bukan berarti kalau arusnya kecil itu efisien kan gitu. Ya, bukan berarti kalau arusnya kecil itu tidak sama dengan efisiensi, tidak sama dengan efisien. Kenapa? Karena ada parameter lain yang menentukan bahwa AC tersebut bekerja optimal atau tidak. Oleh karena itu ada dasar. Di sini tadi ada pertanyaan saturasi. Ada saturasi itu ada dua. Saturasi penguapan dan saturasi penguapan. Nah, saturasi ini adalah batasan standar di mesin pipa bisa refrigeration, bisa AC, bisa air conditioning, di mana masing-masing saturasi ini di-set sesuai dengan kebutuhan. Tergantung temperatur yang diinginkan berapa. Kalau di AC umumnya di-set antara 5 sampai 10 derajat Celcius. Tadi diskusi saya dengan Bu Dita, temperatur saturasi itu bisa diukur atau tidak? Bisa diukur dengan termometer atau tidak? Bisa. Termometer. Biar meternya sama. Temperatur saturasi itu bisa diukur dengan termometer atau tidak? Tidak. Ini bisa. Yang benar yang tidak atau bisa? Hah? Kenapa tidak bisa? Apa mas? Kenapa? Di manifold itu ada saturasi. Ya, oke. Di saturasi kita bisa melihat di manifold. Kenapa itu tidak bisa diukur? Jadi dalam kita dan yang di dalam sistem.
Refrigeran yang di dalam Pada saat berarti kita refrigeran kanan yang di dalam itu suhunya sistem berapa bisa ya? udah 5 derajat. Saturasi itu perubahan. Ya, Perubahan ada saturasinya. apa namanya? Suhu dia berubah ya. Ini perubahan itu. Iya. Iya. Saturasi itu tidak dapat diukur dengan termometer. Titik saat dia berubah saturasinya. Karena saturasi itu adalah sifat. 27. Sifat dari fluida ini dalam kondisi tertentu saturasi itu berubah. Syarat perubahan saturasi apa? Tekanan. Semakin tinggi tekanan maka nilai titik saturasinya semakin tinggi. Contohnya kenapa saturasi tidak bisa diukur dengan termometer itu? Saya punya air 1 gelas. Kemudian posisi air ini di posisi 0 meter di permukaan laut. Ya. Temperatur aktual air ini adalah 30 derajat Celcius. Gitu ya. 30 derajat Celcius. Karena dia berada di tekanan 1 atmosfer, maka saturasi air ini berapa? Ya, 100 derajat. Kalau saya ukur pakai termometer 100 derajat kan? Saya ukur airnya dalam kondisi seperti ini air, contohnya ini air. Saya tanya nih, air di gelas habis dari dispenser misalnya, air dingin. Saya tanya ke Mas Dani, saturasi air ini berapa jam? Diukur temperaturnya 30 derajat Celcius. Kira-kira jawaban saya benar apa? Enggak, karena saturasi air ini walaupun kondisi aktual 30 derajat Celcius, saturasi itu dia akan mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius dengan syarat dia ada di 0 mdPL permukaan laut atau tekanan atmosfer. Nah, ini batasannya. Artinya kita punya komparasi lain untuk masalah efek refrigerasi ini, yaitu saturasi. Satu arus yang dua saturasi. Saturasinya sesuai nggak masuk range standarnya AC nggak? 5 sampai 10 derajat Celcius. Kalau misalnya saturasinya 3, kita tahu di tabel saturasi ada 3, berarti artinya kurang kan? Yang mempengaruhi naik turunnya saturasi itu adalah tekanan. Oleh karena itu kita harus meningkatkan tekanan. 3 parameternya adalah pressure, pressure, suction atau evaporator pressure. Kemudian saturasi penguapan itu bisa juga disebut temperatur evaporasi. 1, 2, 3. Ini kaitannya 2 dengan 3 itu erat sekali untuk memastikan bahwa 5 sampai 10 derajat ini tercapai. Kalau terlalu rendah, maka jelas ini nggak standar, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga apa lagi? Temperatur inlet dan outlet tadi. Nah, ini dampak pendinginan yang didapatkan berapa? Kalau salah satu ini misalnya ini kurang, pasti dampak pendinginan yang didapat nggak tercapai, gitu ya. Nah, kemudian 4 itu teknisi harus memastikan refrigeran yang masuk ke evap sudah berubah menjadi fase gas, sudah berubah menjadi fase gas dengan batasan. Itu yang keempat. Kelima ini 4. Batasannya apa? Batasan
kita sekarang pertanyaan, di AC itu ada side glass-nya? Nggak ada side glass-nya? Nggak ada side glass-nya. Satu-satunya cara untuk melihat bahwa memastikan bahwa ini sudah berubah wujud menjadi gas, maka kita harus tahu yang namanya superheat. Superheat ini ada dua, superheat evaporator dan superheat system. Itu yang masuk ke evaporator atau masuk ke kompresor? Masuk ke kompresor, superheat system. Suction. Yang masuk ke kompresor ya, sorry. Otak sama tangan itu enggak sih. Begini. Gini. Iya gitu, asal yang hebat nih. Masuk ke kompresor. Nah, satu-satunya jalan adalah mengetahui nilai superheatnya. Nilai superheat adalah selisih dari temperatur pada saat refrigeran yang ada di evaporator tersebut mendidih dengan temperatur refrigeran yang keluar dari evaporator. Gitu ya. Artinya superheat itu seperti ini. Ini ada pressure, ini ada temperatur. Jadi semakin tinggi pressure-nya maka temperatur superheat-nya semakin temperatur evaporasinya semakin tinggi. Ini liquid, ini batasannya, kemudian ini gas. Nah, ini adalah critical line atau saturan. Kita tinggal tarik garis lurus ini, ini jadi sifat dari refrigeran pada kondisi tekanan tertentu. Ini misalnya R5 bar, 5 kg per cm persegi. Di sini untuk R22 ini adalah 5 derajat Celcius. Nah, kalau posisinya masih di 5 derajat Celcius, artinya refrigeran ini belum betul-betul berpindah fase menjadi gas. Bentuknya masih refrigeran liquid kan gitu. Nah, ini kalau diperlebar lagi, kita bisa baca ini di diagram Molière. Diagram Molière itu di sini ada garis garisnya. Ini 0%, 0%. Ini kandungan uap air. Ini 100%, ini 90% sampai dengan 0%. Di sini ini diperkecil jadi satu garis, maka bisa jadi ini masih banyak cairannya. Kalau baru mulai mendidih kan masih banyak cairannya. Kalau misalnya dia keluar dari sini, keluar dari evap ini, temperaturnya seharusnya sudah di atas temperatur titik saturasi. Biar dia posisi titiknya ini sampai dengan di area gas, gitu ya. Di area gas. Inilah yang namanya superheat. Berapa superheat itu? Secara teori, ketika dia sudah selisih 1 Kelvin, kalau kita bicara selisih, kita bicara tentang Kelvin, bukan derajat Celcius. Kalau parameternya Celcius kita Kelvin. Ini misalnya 6 derajat Celcius. 6 derajat Celcius kira-kira sudah masuk ke fase gas belum? Sudah lepas dari ini tadi. Itu superheat di sini, keluar dari sini. Misalnya di sini 5 derajat Celcius, kemudian di sini ini refrigerannya 6 derajat Celcius. Kita sudah berani memastikan kalau ini sudah berubah fase menjadi gas kan? Nah, lalu pertanyaannya adalah, apakah kalau kita ukur di sini
Misalnya temperatur refrigeran ini di dalam pipa sebesar 6 derajat Celcius, apakah alat ukur kita bisa membaca 6 derajat Celcius? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Bukan, karena ini temperaturnya lebih dingin dari temperatur udara luar atau udara ambien. Sehingga apa? Sifat panas, kita balik lagi ke termodinamika, bahwa sifat energi panas itu adalah mengalir dari benda yang lebih tinggi intensitas kalornya ke benda yang intensitas kalornya lebih rendah, kan gitu. Kalau ini temperaturnya lebih rendah, berarti intensitas kalor pipa ini lebih rendah dari udara. Lebih rendah dari udara, kan? Artinya pipa ini tidak merepresentasikan temperatur refrigeran murni yang ada di dalam ini, karena dia mendapatkan panas dari luar. Itulah bedanya dengan kondensor, gitu. Maka dari itu saya baca di buku Engine Learning, kasih batasan antara 5 sampai 8 Kelvin di superheat evaporator. Nanti Bapak Ibu cari engine source. Kenapa demikian? Kenapa ada 5? Kenapa ada sampai 8? Tergantung dari bahan pipa dari evaporator. Semakin tebal pipa evaporatornya, semakin tinggi deviasi penyimpanan dia temperaturnya dengan temperatur si apa namanya? Misalnya ini pipa evaporator itu tipis banget. Ini pipa. Kemudian di sini ada refrigeran sebesar 6, temperaturnya 6 derajat Celcius. 6 derajat Celcius. Nah ini pipa ini menyerap panas dari luar, kan? Nah, kemudian kalau kita ukur pakai termometer, ini pasti akan lebih besar dari 6 derajat Celcius, gitu. Nah, 5 sampai 8 Kelvin itu pertimbangannya. Kalau 5 itu kalau pipanya tipis, pipa evapnya tipis. Pipa paling tebal itu kemungkinan deviasinya sampai 8 Kelvin, gitu ya. Pipa paling tebal itu deviasinya 8 Kelvin. Nah, disinilah sebetulnya ini 5, misalnya ini 6, mungkin terbaca di pipa jadinya menjadi 10, gitu ya. Pipanya terbaca 10. Kemudian kalau di sini sudah mendapatkan panas dari luar juga, akhirnya di sini nambah lagi temperaturnya, karena pipa ini sudah mendapatkan panas dari sepanjang di pipa ini, panas lingkungan, gitu. Maka di sini yang disampaikan Pak Berita dari superheat sistem itu pasti jauh di atas 5 sampai 8 Kelvin. Kalau misalnya 5 derajat bisa jadi 21 derajat, bisa jadi 19 derajat. Gitu. Kalau di bawah 5 Pak, kita habis uji itu diukur motifnya di bawah 5, karena pipa yang customnya itu ukur dingin. Kita ukur pakai termometer itu dia dingin. Terus dibandingin sama saturasinya sebenarnya 10. Di pipa itu 12, kan berarti cuma 2. Kalau dingin kan nggak mungkin termometernya panas, gue bisa mendeteksi dingin itu kan memang benar-benar dingin. Iya, betul dingin. Nah, berarti kalau selisihnya di bawah 5 sama 2 Kelvin itu lebih bagus atau tidak? Kita bisa menyimpulkan itu masih belum berubah benar menjadi gas. Masih Biasa. Iya, masih fluid istilah si bensin. Mungkin overcharging bisa jadi gitu. di normalnya itu 5 Ya, sampai 5, di bawah 5 kurang bagus, di atas yang bisa 8 di output evap ya. Output evap berarti kurang bagus ya, nggak standar. Artinya mungkin beban panasnya terlalu tinggi. Biasa nanti kerjanya terlalu berat. Kalau di bawah 5 itu malah bebannya terlalu sedikit. Bebannya terlalu tinggi.
panasnya tidak cukup untuk mendinginkan refrigeran atau merubah fase refrigeran menjadi gas. Itu aja sebetulnya. Dan mundurannya itu aja. Nah itu. Kemudian arus. Ini juga menjadi parameter karena ketika arus rendah kemudian tekanannya rendah, maka ini juga tidak akan optimal. Dampak pendinginan yang dihasilkan juga tidak akan optimal. Kemudian arusnya tinggi tapi tekanannya masih rendah, berarti kita bisa analisa dari situ. Ini berarti kompresornya yang sudah tidak oke kan gitu. Arusnya sudah tinggi tapi misalnya standar 120 PSI, ini baru 50 PSI aja arusnya sudah mendekati arus di nominal kerjanya. Artinya ini yang bermasalah kompresor. Misalnya kita tambah tekanan lagi pasti melebihi kapasitas kerja si kompresornya gitu ya. Nah kemudian setelah dari sini dikompresi, ini pasti temperaturnya akan naik, kepadatannya juga naik, ya. Intensitas panas di refrigeran di dalam pipa itu semakin rapat, maka di sini panas, di sini. Di sini terjadi proses pelepasan alor. Oleh karena itu temperatur kondensor itu temperatur saturasi pengembunan kondensor itu harus lebih tinggi dari temperatur ambien. Tadi balik lagi ke sifat kalor. Bahwa energi kalor itu akan mengalir atau bergerak transfer panas dari benda dengan intensitas panas yang tinggi atau intensitas kalor yang tinggi ke intensitas kalor yang tinggi ditandai bahwa temperatur benda itu lebih tinggi daripada benda yang lain, Nah, supaya panas di sini bisa udara itu benda bukan? Udara itu benda. Ya, benda itu ada gas, air, dan padat. Maka di udara ini juga benda, maka akan kalau dari kondensor dari dalam refrigeran itu akan dapat disalurkan menuju ke udara yang memiliki intensitas kalor lebih rendah. Kalau ini misalnya ini kita setting supaya tekanannya nggak terlalu tinggi, kita setting pada temperatur saturasinya 29 derajat. Yang terjadi sebaliknya, panas lingkungan akan masuk ke kondensor, bukan jadi kondensor tidak melepaskan panas. Nah ini kondensor adalah tugasnya selain melepaskan panas adalah merubah dari gas ke liquid. Parameternya apa? Karena nggak ada itunya juga, nggak ada nggak ada side gasnya, kita nggak bisa lihat. Terus kalau di AC juga kita nggak bisa lihat tekanannya, karena untuk alasan safety di sini tidak dikasih service valve karena ini tekanannya tinggi pada saat kerja kan. Caranya kita melihat tekanan ini sudah sesuai atau enggak, yaitu dengan mengukur, kalau kami ini mengukur temperatur rata-rata dari kondensor ini. Pendekatannya seperti itu. Ada berapa titik-titik input, tengah itu misalnya kita ukur 6 titik, kemudian dibagi 6, nah itulah yang menjadi temperatur saturasi pengembunan. Nah dari temperatur saturasi pengembunan kita ukur lagi output kondensor ini berapa. Output kondensor bukan di sini ya, di sini itu yang two way. Output kondensor sebelum pipa kapiler, artinya ada di dalam casing outdoor. Nah, ini kita nggak ada. Kalau ada misalnya sistem yang lebih besar, memang kita lihat. Maka kita mengukur temperatur output, itulah yang disebut Nah, ini bedanya dengan itu. Kalau subcooling itu standarnya selisih 1K saja kita sudah berani mengatakan bahwa ini sudah berubah menjadi liquid.
dia tidak terkontaminasi panas dari luar. Pasti temperaturnya lebih tinggi dari temperatur udara luar. Artinya yang terbaca oleh temperatur di dua pipa itu merepresentasikan temperatur refrigeran yang di dalam pipa. Jadi 1K aja sakulin belum tercapai. Ya, kita harus tahu ini temperatur. Kalau kita bisa baca tekanannya, misalnya di sistem cold storage itu kita ada service valve-nya di tekanan tinggi dan tekanan rendah. Itu kita bisa lihat dari tekanannya. Dari tekanannya sama, kita baca saturasinya. Nah kalau ini kita ukur berapa titik nih dari input. Saya ulang ini, entah mau 6, mau 7, mau 8, mau 9. Kita cari rata-ratanya. Jadi temperatur pipa kondensor rata-rata dan temperatur output pipa output kondensor SC itu sama dengan ini saturasi kondensasi dikurangi temperatur output misalnya ada selisih 1K aja. 1K aja ini udah lebih. Artinya kita sudah memastikan bahwa dia sudah berubah wujud menjadi liquid. Saya kira cuma itu ya, itu commissioning. Artinya superheat itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa refrigeran sudah betul-betul berubah menjadi gas. Kalau kulkas, Ya, kalau kulkas sudah bisa sama cooling. ya kulkas pipanya lebih kecil. Hampir mirip sih Pak, saya baca di Engage Learning itu hampir mirip. Superheat sama subcooling. Kalau kulkas misalnya R134, R134A kita mengejar minus 15 derajat Celcius saturasi. Artinya tekanan yang harus kita berikan adalah sekitar 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius. Ini 15 derajat. 10 PSI gauge. 10 PSI gauge. Minus 15 output evaporator yang di dalam itu harusnya sudah sekitar 5 sampai 8 output evaporator pas yang masih ada di dalam atau kompartemen itu setidaknya nilainya masih minus 8 derajat Celcius pada saat proses. Tapi untuk pipa yang masuk ke suction itu udah gimana superheat sistemnya udah pasti bisa. Nah kemudian kenapa kalau AC itu rasio kompresinya 1:3 sampai 1:4? Kalau kulkas itu 1 bisa sampai banding 15. Nah 15 bisa 150 ya. Tekanan tingginya dari 10 PSI di tekanan rendah, di kondensornya bisa 150 PSI. Tujuannya sama, yaitu supaya temperatur saturasi pengembunan tadi melebihi temperatur ambient supaya bisa melepaskan panas dengan baik. Sama, kalau hitam sama. Ada lagi. Tadi ada yang tanya, yang saya tanya nih. Mas Enal tahu apa sih dari tahu. Ukuran vakum itu apa sih? Nilai vakum. Ya? Jarak itu.
Nah, kenapa itu jarang? Soalnya atmosfer, Ya, karena dia satuannya atmosfer, ah, kan atmosfer itu kan hubungannya dengan